Sungguh mengejutkan, ada orang yang selalu ditolong Allah saat hidupnya susah dan sangat sulit. Ternyata inilah alasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda memperhatikan satu hal yang sangat menarik? Ada orang yang selalu hidupnya susah, tetapi selalu ada jalan keluar. Ketika usahanya hampir saja bangkrut, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Ketika keluarganya diuji, difitnah dan sebagainya, Allah bukakan jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ketika hidupnya terasa gelap, Allah hadirkan cahaya harapan. Namun di sisi lain, ada orang yang merasa sudah berdoa, beribadah bertahun-tahun, tetapi hidupnya masih terasa berat. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa ada orang yang seolah selalu ditolong Allah saat hidupnya susah? Apakah Allah pilih kasih? Apakah mereka lebih beruntung? Atau ada rahasia yang belum banyak diketahui? Insya Allah dalam kajian ini kita akan menemukan jawabannya dari Al-Quran dan pelajaran kehidupan yang sangat dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe dan bagikan kajian ini kepada keluarga serta sahabat agar menjadi amal jariah yang terus mengalir, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat nasihat Islami yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sangat luar biasa karena Allah tidak mengatakan tunggulah pertolongan datang, tetapi Allah mengajarkan ubahlah dirimu terlebih dahulu. Artinya seringkali pertolongan Allah tidak terlambat. Justru manusialah yang belum melakukan perubahan yang Allah inginkan. Inilah rahasia yang sering tidak disadari oleh semua manusia kebanyakan. Orang yang selalu ditolong Allah biasanya cepat introspeksi. Ketika musibah datang, kebanyakan manusia sibuk mencari siapa yang salah, menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan keluarga, tetangga, ataupun menyalahkan orang lain. Tetapi hamba yang dicintai Allah melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka bertanya, ya Allah, apa yang harus aku perbaiki? Pertanyaan ini sederhana, namun mampu mengubah hidup seseorang. Karena orang yang selalu merasa benar akan sulit mendapatkan petunjuk karena ego sangat besar. Sedangkan orang yang mau memperbaiki diri, memperhatikan dan pasti menurunkan ego akan dibimbing menuju jalan keluar. Maka jangan heran jika pertolongan Allah sering mendekati
orang-orang yang rendah hati dan mau mengakui kekurangannya. Sahabat nasihat Islami yang dirahmati Allah, rahasia besar yang jarang disadari, mereka tidak menjauh saat diuji. Banyak orang mendekatkan kepada Allah ketika hidupnya nyaman, banyak kenikmatan, tetapi menjauh ketika hidupnya sulit. Salat mulai ditinggalkan, doa mulai berkurang, Al-Quran mulai jarang dibaca, padahal justru saat itulah seseorang paling membutuhkan Allah. Orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kebiasaan berbeda. Semakin berat ujiannya, semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar masalahnya, semakin banyak sujudnya, semakin banyak pula zikirnya. Setiap detik, setiap saat, setiap malam. Semakin gelap hidupnya, semakin kuat doanya. Mereka memahami bahwa pertolongan Allah tidak turun kepada hati yang lari darinya. Pertolongan Allah turun kepada hati yang kembali kepadanya. Sahabat nasihat Islami yang dirahmati Allah, ada suatu kisah nyata Nabi Yunus di tengah kegelapan. Bayangkan keadaan Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Secara logika manusia, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Tetapi di tengah keadaan yang mustahil itu, Nabi Yunus tidak menyalahkan siapapun. Beliau tidak menyalahkan takdir, beliau tidak menyalahkan keadaan. Beliau justru kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lihatlah, beliau mengakui kesalahannya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertolongan pun datang dari arah yang mustahil. Pelajarannya sangat jelas. Ketika kita mengakui kelemahan di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, saat itulah pertolongannya semakin dekat. Sahabat yang dirahmati Allah, benang merah dari semua pertolongan Allah, setelah kita renungkan, ternyata orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 3 sifat yang sama. Pertama, mereka cepat memperbaiki diri. Kedua, mereka tidak meninggalkan Allah saat diuji. Ketiga, mereka tetap berusaha meskipun keadaan belum berubah. Mereka tidak hanya berdoa, mereka juga berikhtiar. Mereka tidak hanya berharap, mereka juga memperbaiki diri. Mereka tidak hanya menangis, mereka juga bangkit. Inilah kombinasi yang mengundang pertolongan Allah, karena Allah menyukai hamba yang terus bergerak menuju kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini Anda sedang memikul beban yang sangat berat. Mungkin ada utang yang belum terbayarkan, mungkin ada penyakit yang belum sembuh, mungkin ada masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, mungkin ada doa yang terasa belum dijawab. Tetapi ingatlah, tidak ada satupun air mata yang jatuh karena Allah yang sia-sia. Tidak ada satupun doa yang hilang, tidak ada satupun kesabaran yang tidak dicatat. Mungkin pertolongan itu sedang dipersiapkan untuk Anda semua. Mungkin Allah sedang membentuk diri agar kita siap menerima sesuatu yang lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, bisa jadi selama ini kita salah memahami pertolongan Allah.
Kita mengira pertolongan Allah selalu berarti masalah hilang. Padahal terkadang pertolongan Allah adalah hati yang tetap kuat meskipun masalah belum selesai. Kita mengira pertolongan Allah selalu berupa uang, padahal terkadang pertolongan Allah adalah ketenangan. Ketika kita mengira pertolongan Allah selalu berupa kemudahan, padahal terkadang pertolongan Allah adalah kemampuan untuk bertahan. Dan ketahuilah, jika hari ini Anda masih mampu berdoa, masih mampu bersujud, masih mampu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya pertolongan Allah sudah mulai bekerja dalam hidup Anda. Karena orang yang benar-benar ditinggalkan tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali kepadanya, maka jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti mengetuk pintu-pintu langit, karena Allah mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Dan ketika Allah berkata kun, maka semua yang mustahil menjadi sangat mungkin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jika ada di antara kami yang sedang diuji dengan kesulitan hidup, lapangkanlah kesulitannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang sedang terlilit utang, mudahkanlah pelunasannya. Jika ada yang sedang kehilangan harapan, kuatkanlah hatinya. Kuatkanlah hatinya. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan senang maupun susah. Karuniakanlah kepada kami pertolongan yang penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga Allah menjadikan kita pertolongan, termasuk jadi golongan hamba yang selalu mendapatkan pertolongannya dalam setiap keadaan. Jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga serta sahabat, dan tuliskan di kolom komentar, ya Allah, aku ingin menjadi hamba yang selalu kembali kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.